Baik, kita memulai kuliah siang hari ini dengan membaca doa basmalah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita berniat untuk belajar keilmuan dan pada siang hari ini saya akan menyampaikan tentang topik tentang epistemologi. Epistemologi bagian dari filsafat ilmu yang sangat penting untuk kita ketahui bersama, terutama bagi Anda yang sedang studi dalam rangka untuk memantapkan, menguatkan fondasi keilmuan. Epistemologi ini adalah bagian yang sangat vital, sangat penting dari metode ilmiah. Metode ilmiah itu sendiri sebetulnya itulah epistemologi. Jadi kalau kita ingin menjalani kehidupan ini dengan kehidupan yang berkualitas, dengan kehidupan yang penuh impact, penuh kebermanfaatan, maka kita harus mempelajari landasan dari epistemologi atau keilmuan ya. Nah, ilmu itu berasal dari rasa ingin tahu. Dulu di awal-awal ilmu itu dibuat, awal-awal ilmu itu dikembangkan, itu karena rasa ingin tahu manusia ya. Rasa ingin tahu ini mendorong munculnya imajinasi dari manusia, mendorong munculnya dari pemikiran-pemikiran manusia. Nah, imajinasi ini yang akhirnya mendorong manusia untuk melakukan penalaran, ya penelaahan. Dan penalaran zaman itu penalarannya sangat fokus, sangat konsisten dan bahkan cenderung bersifat radikal. Nah, radikal artinya mereka mendalami keilmuan dengan objektivitas yang tinggi dan mereka bisa bersifat divergen. Divergen itu artinya bisa mengarah kemana aja, ya, mengarah ke sudut pandang yang mana itu bebas. Itu maksudnya divergen ya. Ini disebut inquiring man. Jadi inquiry mengembangkan secara bebas. Ilmu itu mau arah kemana, modelnya seperti apa, dan ini bagian apa, itu dibebaskan. Prinsipnya hanya satu, bahwa ilmu itu ditetapkan, ilmu itu dikembangkan adalah dalam rangka untuk memberikan kesejahteraan kepada manusia atau memberikan solusi, gitu ya. Ilmu itu dibuat begitu, yaitu bisa solusi tentang medis, solusi tentang teknologi, atau bahkan solusi tentang seni ya, seni dan budaya, di mana itu memberikan solusi hiburan bagi manusia. Nah, karena ini adalah pengembangan solusi atau pengembangan pelayanan kepada manusia. Nah, itu berkembang dua prinsip utama dalam epistemologi keilmuan ya. Yang pertama, metodologi didaktif. Ini dikembangkan oleh Aristoteles. Didaktif itu apa? Didaktif adalah menjabarkan atau menguraikan atau memappingkan atau mengimplementasikan teori-teori konsep yang ada dalam implementasi nyata, dalam implementasi real. Misalnya ilmu tentang komunikasi. Nah, itu di masyarakat seperti apa? Ilmu komunikasi, teori tentang komunikasi verbal, non-verbal. Nah, kemudian bagaimana implementasinya di lapangan. Itu merupakan metodologi deduktif yang dikembangkan oleh Aristoteles. Nah, berikutnya, metode yang kedua adalah
metode induktif, yaitu mengembangkan keilmuan dari fakta dan fenomena yang ada, kemudian diolah, ditelaah, dan kemudian disarikan menjadi sebuah keilmuan. Ini dikembangkan oleh Bacon, ya. Bacon yang mengembangkan metode induktif. Jadi kalau kita mau membuat konsep praktek kehidupan yang positif, praktek kehidupan yang berkualitas, kemudian konsep itu kita pakai sebagai pegangan dalam kehidupan sehari-hari, nah itu disebut induktif. Jadi induktif itu membuat ilmu dari praktek di lapangan. Sedangkan deduktif itu adalah menerapkan keilmuan dalam praktek memberikan solusi di lapangan. Nah, jadi muter sebetulnya ya. Kita mencari keilmuan dari problem di lapangan, dan keilmuan itu kemudian dipergunakan untuk mensolusikan problem yang lain yang mirip, yang sama. Nah, kalau belum ada ilmunya, kita bikin keilmuan dengan metode induktif. Ya. Nah, itulah yang digabung, ya, logika gabungan deduktif induktif, ya. Kita bisa menerapkan induktif, memakai beberapa macam ilmu untuk membedah sebuah problematika menggunakan berbagai macam ilmu, penelitian orang, temuan-temuan orang, kita pakai untuk membedah sebuah problem, yang mana kemudian kita membangun sebuah ilmu baru dari problem itu, yang kemudian ilmu itu kita teoretikan menjadi induktif. Itu adalah gabungan logika deduktif induktif. Itu dikembangkan oleh Rich Carter, ya. Jadi dari logika, hipotesa ke verifikasi. Nah, membangun logika itu didasarkan kepada keilmuan-keilmuan yang sudah ada, didasarkan pada konsep-konsep atau temuan-temuan dari ilmuwan yang sudah ada, makan logikanya. Nah, dari logika tentang sebuah problem, kita melogikakan sesuatu, kemudian kita buat hipotesis hipotetik, ya, hipotesis dugaan-dugaan seperti apa permasalahannya dan apa solusinya, ya. Nah, hipotesis itu yang kemudian kita verifikasi, kita lakukan pengujian. Nah, ini adalah penerapan metode ilmiah dari konsep keilmuan. Jadi metode ilmiah itu mendasarkan kepada fakta dan kepada keilmuan, ya, ini fakta, ini keilmuan. Induktif dan deduktif. Nah, sehingga apa yang kita lakukan akan memiliki kejelasan, akan memiliki tingkat ketepatan, tingkat keakuratan yang tinggi. Sebentar, ya.
Oke, kita lanjut ya. Ada pertanyaan? Bisa dipahami ya? Bisa, Pak. Oke, kita lanjut. Epistemologi itu intinya adalah inti dari pengetahuan, dari ilmu pengetahuan epistemologi. Jadi bagaimana ilmu pengetahuan itu dibangun, itulah epistemologi. Jadi semua temuan, semua teknologi itu karena ada proses epistemologi. Jadi ini merupakan pengetahuan yang diperoleh melalui serangkaian kegiatan sistematis. Jadi epistemologi itu adalah membangun keilmuan yang dilakukan secara sistematis. Ada urutan yang jelas, ada metode yang kuat. Dasarnya dari teori dan fakta. Tadi makanya dari deduktif dan induktif. Teori kita deduksikan untuk membedah sebuah kasus. Dan kemudian dari bedah itulah dicapailah sebuah konsep fakta-fakta, diinduksikan menjadi sebuah ilmu. Ya, nih perolahan ilmu dilakukan dengan melibatkan proses berpikir secara rasional dan empirikal. Jadi rasional itu berdasarkan keilmuan, nah empiris berdasarkan fakta-fakta yang ada. Jadi mengkombin antara fakta yang ada dengan keilmuan secara rasional. Jadi kita nggak boleh menyampaikan sebuah narasi, sebuah konsep tanpa dasar keilmuan. Itu fatal dalam epistemologi dalam dunia ilmiah. Kenapa? Karena pengetahuan akan dikategorikan ilmu jika pengetahuan tersebut benar. Benar secara rujukan keilmuan, ada dasarnya. Bisa jadi kebenaran itu lebih dari satu. Ya, menurut si A begini, si B begini, si C begitu. Nah, yang penting ada dasar rujukannya. Mana yang kuat, mana yang lemah itu tergantung kepada penerimaan masyarakat ya. Tergantung pada pengujian nanti. Mana yang pengaruhnya paling besar atau mana yang pengaruhnya kecil. Nah, itu tergantung. Tapi dalam keilmuan tidak ada kebenaran yang absolut, yang hakiki ya. Sebagaimana yang kita bahas sebelumnya, epistemologi adalah bagaimana cara memperoleh keilmuan. Jadi kita melakukan perjalanan, melakukan sebuah proses untuk mendapatkan keilmuan, untuk mendapatkan solusi, untuk mendapatkan konsep yang akan kita jadikan pegangan dalam kehidupan. Ya, terutama para pebisnis, para pelaku pengembangan teknologi aplikasi, itu sangat membutuhkan proses keilmuan. Langkah yang ditempuh adalah melalui kerangka pemikiran yang logis. Jadi harus logikanya berjalan. Tidak boleh didasarkan pada praduga, pada prasangka-prasangka yang tidak jelas, tidak clear. Ya. Nah, langkah ini ya dilakukan melalui kerangka pemikiran yang logis, kemudian melakukan deduksi kerangka pemikiran menjadi hipotesis. Jadi hipotesis itu dilahirkan dari deduksi ilmu-ilmu yang ada. Menggunakan ilmu-ilmu yang ada itulah kita jadikan ilmu itu sebagai landasan membuat dugaan-dugaan. Jadi dugaan-dugaan kita itu berdasarkan keilmuan, tidak dugaan kira-kira. Namanya hipotesis itu ada landasan teori yang dipakai. Ya. Nah, dari hipotesis itu baru kita uji nanti, uji hipotesis, dan hasilnya menyampai hasil. Ya, bisa jadi hipotesis itu diterima atau hipotesis itu ditolak ya. Nah, tergambar ya kisahnya, ceritanya ini. Jadi proses ini menggambarkan bagaimana kita memecahkan permasalahan di lapangan. Kalau kita mau menyelesaikan problem di lapangan, kita harus merujuk kepada teori-teori atau best practice orang lain. Tidak bisa kita menduga-duga, ngira-ngira. Ya, dugaan atau kira-kira itu akan kemungkinannya salah. Tetapi kalau kita membandingkan, merujuk, mengkomparasi dengan temuan atau pengalaman orang,
Nah, itu bisa jadi hipotesa kita lebih mendekati kebenaran. Nah, epistemologi itu adalah untuk menemukan solusi atau konsep keilmuan yang akan kita pakai dalam menyelesaikan permasalahan. Itu adalah epistemologi. Jadi proses membuat ilmu, konsep, solusi yang akan kita pergunakan dalam penyelesaian masalah atau dalam menyelesaikan program atau dalam menemukan sesuatu, itu adalah epistemologi. Jadi tanpa melakukan proses epistemologi, banyak hal kita melakukan itu dengan asal ya, asal kita lakukan, asal kita kerjakan, dan hasil akhirnya ya kita kira-kira saja. Ini yang banyak terjadi. Nah, contohnya apa kira-kira? Ya, contohnya kalau kita ingin berkembang hidup kita, apa yang harus kita lakukan? Misalnya kita ingin meningkatkan kemampuan finansial kita. Apa yang kita lakukan? Kita harus membangun financial management. Ada falsafah kuno yang mungkin dulu saya sangat terinspirasi ya, yaitu ada falsafah hemat pangkal kaya. Nah, masih ingat falsafah ini? Hemat pangkal kaya. Ingat, Pak. Masih, Pak. Ingat kan? Nah, artinya kita mendasarkan diri kita pada falsafah ilmu ini. Kalau kita ingin memiliki kemampuan ekonomi yang bagus, kita harus berhemat. Berhemat itu bukan berarti pelit ya. Berhemat itu kita benar-benar menggunakan sumber daya keuangan, satu untuk membangun kesejahteraan kita, yang kedua untuk membangun peluang bisnis. Kalau kita tidak berhemat, bagaimana kita punya modal, ya? Nah, dalam ilmu manajemen, ilmu bisnis, bisnis apapun itu butuh modal, butuh supporting finansial. Itu adalah ilmu yang kita rujuk dalam konsep kita berbisnis, konsep kita menjalani kehidupan ini. Itu salah satu contoh ya. Contoh yang lain misalnya kalau kita berbisnis, maka kita harus membangun marketing pemasaran. Ya, bisnis sangat ditentukan oleh suksesnya pemasaran. Nanti tolong cari ya artikelnya atau penelitian siapapun, cari aja di Google bahwa marketing itu sangat menentukan keberhasilan bisnis. Itu pasti ada, ya. Nah, kemudian kita cari, kita temukan temuan-temuan atau penelitian orang tentang marketing itu, dan marketing itu memang melandasi kesuksesan bisnis. Gitu ya. Kita menerapkan marketing itu berarti kita mengacu kepada sebuah teori, sebuah rujukan, sebuah konsep yang sudah ditetapkan oleh para ilmuwan ya. Teori Adam Smith dulu ya. Adam Smith itu yang membangun konsep tentang ekonomi ya. Bapaknya ekonomi adalah Adam Smith. Dan kemudian turun marketing itu Kotler ya. Kotler itu membuat konsep marketing, apalagi sekarang dengan era customer oriented, marketing sangat pegang peranan penting. Ya, kita sekarang mendapatkan ilmu produk apapun itu dari sosmed, dari iklan ya, di berbagai macam media. Marketing menjadi bagian yang sangat penting. Nah, oleh karena itu kita harus memiliki tim marketing yang kuat. Nah, jadi perusahaan-perusahaan maju, negara-negara maju itu menjalankan organisasinya itu berdasarkan keilmuan gitu loh. Bisa dipahami ya, adik-adik sekalian? Kalau tanpa keilmuan itu kita konyol seperti perang tapi nggak punya ilmu, nggak punya alat, nggak punya senjata, nggak punya metodologi, gitu. Kira-kira kita akan bunuh diri. Gitu. Nah ini yang jarang dilakukan oleh orang Indonesia. Biasanya orang Indonesia itu melakukan sesuatu itu ya ikut-ikutan atau biasanya seperti apa yang sudah-sudah. Gitu. Padahal dunia, keadaan, suasana,
permasalahan itu berkembang terus sesuai dengan perkembangan zaman, sesuai dengan pertumbuhan manusia. Ya, nah sekarang Anda merasakan nggak apa yang paling mendasar berubah sekarang ini? Apa yang paling berubah sekarang ini? Ya, adanya apa? Karena adanya virus, Pak, jadi aktivitasnya tersendat. Ya, tentu saja oleh virus COVID-19 semuanya harus serba digital online ya. Nah, apalagi sudah ada aplikasi digital dan sebagainya. Semuanya digitalisasi sekarang. Kalau kita tidak menguasai digital talent, kita akan repot. Perbankan itu juga akan ditinggalkan oleh aplikasi-aplikasi fintech, ya, financial technology. Sekarang orang transfer bahkan sampai ke luar negeri nggak perlu ke bank, bisa pakai Flip atau apa itu ya. Saya juga transfer itu ya pakai aplikasi saja. Itu menunjukkan adanya perubahan yang sangat radikal, sangat fundamental. Nah, kalau kita tidak mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan, teori-teori, kita akan ketinggalan. Metode kita, cara kita menyelesaikan permasalahan jadi tertinggal ya. Oke, silakan nulis nama lengkap dan NIM sama kelasnya ya, jangan lupa. Tulis kelas, nama lengkap dan NIM. Baik, itulah yang namanya epistemologi. Nah, berikut ini ada gambar yang lebih clear ya, lebih jelas tentang bagaimana posisi epistemologi ya. Nah, dalam bangunan keilmuan, kegiatan keilmuan itu yang paling bawah itu adalah ontologi, yaitu topik, bahasan atau bab yang dibahas itu bab apa, topik apa, keilmuan apa, bidang apa. Itu adalah ontologi. Kalau tadi kita bicara tentang marketing, itu berarti tentang ekonomi ya, ekonomi atau bisnis. Itu ontologinya itu. Bagaimana bisnis sukses? Ya butuh konsep marketing yang bagus, konsep marketing yang tepat, konsep marketing yang relevan dengan kondisi saat ini. Nah, kemudian disitulah ada penetapan masalah. Bagaimana marketingnya supaya efektif? Seperti apa? Maka kita mencari teori-teori tentang kalau saat ini adalah digital marketing ya, kerangka berpikir dan premis ya. Seperti apa digital marketing? Oh, dalam digital marketing ternyata ada bagian-bagian yang sangat penting, yaitu bagian tentang brand, tentang ketersediaan sarana, tentang trust ya, kepercayaan, kenyamanan dan risiko-risiko, serta tentang kebermanfaatan produk. Nah, baru kita buat hipotesis. Menurut teori harusnya dalam digital marketing itu ada faktor A itu sangat berpengaruh kepada keberhasilan marketing, faktor B berpengaruh marketing, C berpengaruh kepada marketing. Nah, itulah jadi hipotesis. Kemudian kita uji benar nggak faktor A, misalnya faktor kualitas produk, kebermanfaatan berpengaruh nggak terhadap marketing? Oh, ternyata kualitas produk, kapasitas produk, kualitas produk itu sangat mengaruhi dalam marketing. Setuju nggak? Produk yang berkualitas, marketingnya akan sukses. Setuju, Pak. Setuju ya? Nah, itu berarti menurut teori, kualitas produk mensukseskan marketing. Dan kita uji ternyata betul. Nah, gitu ya. Sekarang saya ngujinya nanya aja ke Anda ya. Tapi nanti diuji betul ya di lapangan bahwa mayoritas orang menyetujui produk, kualitas produk sangat berpengaruh pada marketing ya. Dengan scoring juga boleh ya, dengan persentase juga boleh. Tapi juga bisa juga nanti dengan alat statistik ya. Nah, baru kita tes hipotesisnya dan nanti kita mendapatkan kesimpulan faktor-faktor apa saja yang berpengaruh kepada marketing. Nah, baru faktor-faktor yang pengaruh itu kita jadikan sebagai keilmuan baru dan kemudian kita kemas yang namanya aksiologi. Ya. Jadi epistemologi itu menghasilkan keilmuan dari ontologi yang ada untuk menjadikan aksiologi. Jadi epistemologi itu adalah bangunan proses inti dari keilmuannya. Aksiologi itu adalah hasil dari keilmuan yang kita jadikan kebermanfaatan, jadikan kegunaan dari ilmu itu. Itulah aksiologi. Nah, dalam epistemologi ini banyak aliran ya, ada aliran kualitatif, ada aliran kuantitatif, ada macam-macam di sana ya. Verifikatif, ada naratif,
ada komparatif dan sebagainya. Nah, itu tergantung kasusnya, tergantung kita cocoknya mana, kasusnya tepatnya di mana, itu bergantung kepada pemilihan. Nah, ya, nah ini gambaran bagaimana proses metode ilmiah dilakukan. Ya, ada masalah, kita bisa mencari rujukan teori, kajian teori yang relevan, ya, pengembangan kerangka berpikir, kemudian proses empirik, melakukan percobaan, pengumpulan data dan sebagainya. Kita buat hipotesis dan kita uji hipotesis. Akhirnya jadilah kesimpulan dari uji hipotesis, ada kesimpulan hasil penelitian, ya, atau kesimpulan dari solusi problematika. Kalau penelitian kan biasanya kita semacam simulasi, ya, semacam kita mencari-cari permasalahan. Tapi sebetulnya metode ini sangat pas kalau dipakai untuk problem yang sesungguhnya. Kalau Anda punya problem, Anda harus menggunakan metode ilmiah dalam menyelesaikan problematika. Jadi tidak ini hanya untuk di dunia kampus saja, tidak. Tapi metode ilmiah ini harus kita pergunakan di dunia nyata, di kehidupan kita sehari-hari. Ya, kalau Anda ingin maju, Anda ingin berhasil, cari ilmu-ilmu yang mendukung, yang relevan dengan keinginan Anda, yang relevan dengan problematika Anda. Jangan menyelesaikan problem tanpa dasar keilmuan, atau keilmuan hanya digunakan sebagai keilmuan di kampus, tidak digunakan dalam dunia nyata. Ya, nah, jadi begitu. Nah, ini langkah penerapan metode ini. Jadi epistemologi itu adalah proses metode ilmiah itu sendiri, ya, penetapan masalah. Nah, menentukan masalah ini sebuah tahapan yang sangat penting. Karena kalau kita salah menetapkan masalah, kita akan salah menyelesaikan masalah. Enggak tepat sasaran, begitu ya. Nah, seringkali kita salah menentukan masalah intinya yang mana. Nah, dari masalah itu nanti kita mencari dukungan teori, ya. Ada premis 1, premis 2, dan seterusnya. Yaitu yang menjadi kerangka berpikir bahwa ada menurut teori 1 ada begini, A. Untuk teori 2 ada pengaruh B. Kemudian ada pengaruh C. Itu menjadi kerangka berpikir kita. Oh, ada faktor ini, faktor ini, faktor ini. Ada hal-hal ini yang harus diperhatikan dalam problematika ini. Mungkin finansial, mungkin SDM, kualitas kerja, mungkin dukungan sarana prasarana agar organisasi berjalan dengan baik. Nah, baru kita buat hipotesis, ya, agar organisasi berjalan dengan baik sangat membutuhkan dukungan finansial. Agar organisasi sangat dipengaruhi oleh kesiapan SDM. Organisasi sangat dipengaruhi oleh sarana dan prasarana. Itu hipotesisnya. Kita uji, ya, di lapangan. Benar enggak? Begitu. Bahwa finansial sangat berpengaruh kepada kesehatan organisasi, bahwa SDM, kualitas SDM sangat menentukan keberhasilan organisasi, bahwa sarana dan prasarana sangat menentukan keberhasilan organisasi. Itu kita uji. Dan akhirnya kita dapat kesimpulan mana saja yang memang secara nyata berpengaruh kepada keberhasilan organisasi, apakah finansial, apakah SDM, atau apakah sarana dan prasarana. Nah, begitu tergambar? Tergambar, ya? Nah, kira-kira apa yang saya jelaskan tadi, ini sangat relevan nggak untuk dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari? Ada yang pernah menerapkan keilmuan dalam kehidupan sehari-hari? Yuk, ada yang pernah mempraktekkan? Ada, Pak. Boleh cerita sedikit? Cerita sedikit bagaimana pengalamannya? Mendasarkan pada keilmuan apa? Kalau tadi saya kan bercerita tentang keilmuan finansial, ya, keuangan, ya. Nah, sekarang ada keilmuan apa lagi yang pernah Anda rujuk kemudian Anda praktekkan? Ilmu apa ya kira-kira yang sering kita praktekkan? Anda tuh hampir setiap hari loh, bukan hampir setiap hari mempraktekkan keilmuan itu, ya. Ilmu apa kira-kira? Yuk, yang belum. Hah? Matematika. Ya, matematika. Pakai untuk hitung-hitung, ya.
Ya, Anda sebagai manusia menjalani kehidupan itu menggunakan ilmu agama, ya, ilmu Islam. Itu Anda mempraktikkan itu, ya. Yang belum nulis kelas, nama lengkap dan NIM, silakan. Jadi kita setiap hari mempraktekkan ilmu Islam. Ya, kita setiap hari bersyukur nggak? Syukur Pak. Bersyukur Pak. Bersyukur, Pak. Setiap hari kita berdoa, kita yakin bahwa Allah itu Maha Rahman dan Maha Rahim, ya. Sehingga Anda tetap optimis, Anda tetap semangat, Anda tetap menjalankan kehidupan ini dengan penuh optimisme, ya. Kalau Anda tidak memegang ilmu agama itu dengan baik, hidup Anda akan goncang. Anda akan cenderung hedonis. Anda akan cenderung untuk rakus. Dan terjadilah yang itu apa namanya teori Darwin itu, ya. Siapa yang kuat, dia yang akan memenangkan pertarungan. Ya. Siapa yang memiliki kekuatan, memiliki ilmu yang tinggi, memiliki super power, itu yang akan menguasai dunia. Itu yang dipakai oleh orang-orang orang-orang yang memisahkan agama dari itu mereka berpikir bahwa ya hidup ini yang penting kita harus berkualitas, kita harus jagoan, kita harus kuat supaya kita bisa menguasai, bisa memenangkan pertarungan ini, supaya kita bisa mengalahkan yang lain. Teori itulah yang dipakai oleh para penjajah, ya, para kolonialisme untuk menduduki negara-negara lain. Bahkan rasialisme itu sampai hari ini terjadi, ya. Di Eropa itu masih banyak negara-negara yang rasialis terhadap orang Afrika dan orang Asia. Jadi mereka menganggap ras mereka lebih tinggi dibanding ras yang lain. Nah, Islam hadir membawa kesamaan manusia. Tidak ada perbedaan. Dalam Islam semua manusia sama. Dan itu merupakan bagian yang tidak disukai oleh mereka yang merasa rasnya unggul. Kenapa mereka berperilaku begitu? Ya karena mereka tidak memahami dan tidak mengaplikasikan sebuah konsep keilmuan tentang bahwa semua manusia sama. Inna akramakum indallahi atqakum. Jadi hanya manusia yang bertakwalah yang memiliki budaya yang tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu adalah konsep keilmuan yang kita terapkan. Sehingga ketika kita menerapkan keilmuan agama Islam ini, hidup kita akan tenang dan tentram. Hidup kita akan memiliki kenyamanan, namanya inner peace, ketenangan batin. Ya Tuhan nafsul mutmainnah, gitu. Kita menjadi orang-orang yang nafsul mutmainnah. Orang-orang yang nafsul mutmainnah ini akan memiliki energi, produktivitas yang tinggi. Berjuangnya, belajarnya, bisnisnya akan luar biasa dahsyat. Karena mendasarkan pada keilmuan yang sangat luhur. Ya, bagaimana dulu ilmu pengetahuan itu berkembang dengan luar biasa pada saat agama Islam berkembang pesat, ya, di Baghdad, di Spanyol, Andalusia, di Turki terakhir, ya, itu luar biasa. Ilmunya luar biasa sehingga ilmu pengetahuan berkembang. Nah, itu karena mendasarkan pada konsep bahwa manusia itu hidup untuk memberikan manfaat kepada orang lain, tidak rakus, tidak untuk menyakiti, tidak untuk mendolimi orang lain. Itu ilmu agama yang kita terapkan. Jadi ilmu agama itu bukan untuk konsep pengetahuan semata, bukan untuk knowledge saja, tapi benar-benar itu dipakai untuk menjadi panduan dan kita praktekkan. Ya, itu contoh penerapan perilaku ilmiah dalam kehidupan sehari-hari. Nah, dan juga ya konsep dalil-dalil yang menyatakan bahwa sebaik-baik manusia adalah manusia yang bermanfaat, atau dalil-dalil menyatakan bahwa setelah kamu menyelesaikan sebuah kegiatan, kemudian kan lanjutkanlah dengan kegiatan berikutnya. Ya, ada dalilnya itu kan. Artinya kita harus mengoptimalkan waktu semaksimal mungkin. Apalagi ada surat wal asr, ya, wal asr. Innal insana lafi khusr. Illal ladzina amanu wa amilus sholihati wa tawassaw bil haqq. Kita diperintahkan untuk beramal soleh.
kita diperintahkan untuk menggunakan waktu semaksimal mungkin. Time is money, kata orang Barat. Ya. Mereka mendefinisikan itu ya setelah Islam itu menerapkan itu semua. Jadi Eropa itu dulu terbelakang, kemudian dia belajar dari Islam. Dan kemudian mereka membuat gerakan Renaissance, yaitu berperilaku ilmiah. Renaissance itu adalah revolusi budaya ilmiah yang dibangun dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kira-kira dalam kehidupan sehari-hari, kita sudah melakukan perilaku ilmiah belum? Ya, boleh bercerita. Anda sudah berperilaku ilmiah belum? Kira-kira Anda menganggap diri Anda sudah berperilaku ilmiah atau belum? Ya, apakah Anda sudah menggunakan sumber daya uang dengan sebaik-baiknya, sumber daya waktu dengan sebaik-baiknya, kecerdasan Anda dengan sebaik-baiknya, sudah sebaik-baiknya apa belum? Ya. Itu indikator keilmian kita. Indikator keilmian seorang manusia. Dan itu sangat dipengaruhi oleh pemahaman tentang filsafat ilmu, tentang pemahaman dan kemampuan menerapkan epistemologi dalam kehidupan sehari-hari. Ya, negara kita, nah ini kira-kira ilmiah nggak negara kita? Ada yang berpendapat? Silahkan. Negara kita termasuk negara yang ilmiah tidak? Dari data-data di lapangan, apa kira-kira kesimpulannya? Kalau sumber daya alam kita melimpah, tapi ternyata kita belum bisa mengolah sumber daya alam, ya, kita masih impor, kita masih bergantung dari barang-barang dari luar negeri yang dulu bahan mentahnya itu berasal dari negeri kita, ya. Nah, ini menunjukkan kadar keilmian kita masih sangat rendah. Kita hanya menjadi bangsa yang pragmatis, bangsa yang rakus, bangsa yang hanya butuh materi aja, kesenangan aja, tanpa berpikir bagaimana kita membangun kemajuan untuk negeri kita. Ya, Anda sebagai generasi muda harus berperilaku ilmiah, mulai dari ontologi permasalahan tadi, kemudian bagaimana membangun proses, ya, membangun proses. Ya, mulai dari ontologi permasalahan kita banyaknya sumber daya alam tapi belum bisa kita optimalkan dengan baik, masih kita hanya impor bahan mentah, tidak bisa kita proses, kita belum mampu proses, dan akhirnya kita menjadi bangsa yang dijadikan target market oleh bangsa lain. Mereka mengekspor barang ke negara kita, ya. Harusnya kayak sumber daya laut saja, sumber daya laut itu kalau kita kelola dengan baik, kita akan jadi negara kaya. Karena ikan kita itu berlimpah, lautan kita itu luas sekali. Harusnya negara bisa mengelola sumber daya laut untuk kemakmuran rakyat, ya, kemakmuran bangsa dan negara. Tanah kita yang subur tidak bisa menghasilkan bahan pangan yang produktif dan berkualitas. Harusnya kita menjadi eksportir bahan pangan ke banyak negara. Tapi sangat minim sekali hasil perkebunan, hasil pertanian yang bisa diekspor ke negara lain.
Ini PR bangsa kita ya, PR diri kita untuk membangun kualitas SDM supaya kita bisa bersaing dengan bangsa-bangsa lain di negara-negara yang ada di dunia ini. Oke, silakan bila ada yang bertanya atau komentar, saya akan merekod yang sudah menulis nama lengkap dan NIM di chat ya. Oke, jika ada yang mau komentar atau bercerita, boleh. Bapak, saya izin bertanya. Ya, silakan. Apa dampak kan Halo, bisa diulangi? Dini di mute. Oh ya, coba diulangi. Tanya. Ulangi pertanyaannya gimana? Siapa yang tanya tadi? Yang bertanya siapa barusan? Oke, silakan. Oke. Yang belum menulis nama lengkap dan NIM, silakan. Yang mau bertanya, silakan. Ya, sebelum kita akhiri perkuliahan siang hari ini. Bapak maaf Pak. Ya. Bapak tadi kan sempat menyebutkan tentang Indonesia masih kurang dalam hal dalam memanfaatkan sumber daya alam yang ada. Nah, dari untuk yang menyebabkan kenapa gitu Indonesia bisa mengalami keterbelakangan gitu dalam hal pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya manusianya, sedangkan negara-negara lain yang terbilang cukup kecil gitu wilayahnya dapat memanfaatkannya dengan semaksimal mungkin, Pak. Ya, saya pernah datang ke Thailand ya, negara tetangga kita. Di sana itu pertaniannya maju banget. Thailand itu adalah kerajaan yang mungkin wilayahnya tidak seluas negara kita. Dan mereka fokus membangun teknologi pertanian. Tapi memang Thailand ini rupanya tidak pernah dijajah oleh negara manapun. Kita dijajah oleh Belanda. Itu memang mental atau budaya kita menjadi rusak gitu. Sebelum dijajah Belanda, keilmuan kita sangat tinggi. Ya, dulu ada waktu zaman Sultan Agung, ya, itu mereka membuat kapal perang untuk melindungi negara. Waktu Laksamana siapa itu membuat kapal yang sangat besar. Artinya waktu itu kemauan membangun
keilmuan dan menjadi negara yang besar itu sangat terjadi. Nah, kemudian setelah kita dijajah dan kemudian kita merdeka sampai dengan hari ini itu campur tangan negara-negara besar itu tidak pernah berhenti. Ya, membuat keilmuan kita ini jadi rusak di negara kita. Ketika ada konsep yang bagus, hanya dilakukan rekayasa supaya tidak terlaksana. Nah, jadi problemnya adalah sebetulnya karena ada campur tangan dari negara asing. Ilmu-ilmu yang bagus, konsep-konsep yang berkualitas tidak bisa kita terapkan karena adanya pertarungan politik. Nah, jadi itu kira-kira ya. Kira-kira itu kondisi negeri kita. Nah, kita sebagai generasi muda tidak bisa tinggal diam lah, artinya kita harus berjuang, berusaha keluar dari situasi ini supaya negara kita bisa maju seperti negara lain. Karena memang negara kita ini kaya sumber daya alamnya, sangat kaya, dan ini menggiurkan buat negara-negara maju. Freeport, kemudian di Kalimantan, Sumatera itu tambangnya luar biasa. Dan itu sangat menggiurkan buat negara-negara besar yang memiliki kemampuan melakukan rekayasa politik secara internasional. Ya, kita secara keilmuan memang jadi rusak. Budaya ilmiah kita ini hilang. Makanya saya menyampaikan tentang konsep ilmiah ini supaya kita kembali kepada kualitas SDM manusia Indonesia yang sesungguhnya. Zaman dulu banyak para ilmuwan yang telah mengajukan istilahnya kalau dulu Nusantara lah ya, banyak kerajaan-kerajaan, keraton-keraton yang dulunya bisa mengimbangi negara-negara seperti Spanyol ya, seperti negara Inggris, negara Portugis gitu. Itu mampu diimbangi oleh bangsa Indonesia. Tapi kemudian pada saat kita kalah perang, kita dijajah, disitulah kita dijajah hingga hari ini. Meskipun kita secara fisik merdeka, tapi sebetulnya keilmuan, budaya kita tidak bisa lepas dari cengkeraman penjajah hingga hari ini. Oke, itu jawabannya ya. Mungkin yang lain silakan. Bapak mohon maaf tadi aku keluar. Ya. Baterainya soalnya. Izin bertanya, Pak. Kan sumber daya negara kita itu masih dikelola oleh negara asing, yang tentunya selain mendapat kerugian finansial, dampak buruk apalagi yang akan kita terima apabila kita tetap tidak bisa mengelola sumber daya kita dengan baik, Pak. Iya. Satu kita rugi secara rugi sumber daya alam kita dikelola oleh negara asing gitu ya. Yang berikutnya kita akan menjadi bangsa yang akan secara ekonomi tertekan karena kita tidak memiliki kapasitas ekonomi. Dan lebih jauh lagi kita akan menjadi bangsa yang menjadi bangsa objek terus, menjadi sasaran target market kita, target market mereka. Kita akan menjadi bangsa yang selalu bergantung kepada bangsa lain. Kita akan diatur, tidak mandiri, dan tidak bisa tumbuh tentu saja. Dan ini akan merugikan. Kenapa? Karena kita akan terus selalu membayar utang. Karena kita tidak memiliki kemampuan finansial, akhirnya kita berhutang untuk menjalankan negeri ini. Ya, kita berhutang dan begitulah ya terus menerusnya. Oke, itu kira-kira kerugiannya kita akan menjadi bangsa yang dibuka terus. Oleh karena itu kita harus mandiri, memiliki kemampuan finansial dan sebagainya. Silakan yang mau menulis nama lengkap dan NIM. Oke, bila tidak ada, mungkin kuliah saya akhiri ya. Akhiri sampai di sini. Bila tidak ada hal-hal lagi, kuliah saya akhiri.
Saya tutup dengan hadanallahu wa minkum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Bapak. Terima kasih Bapak. Terima kasih.